serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa sebagai pengikutnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya kepada rekan-rekan guru yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bersama-sama di sini. Tujuannya saya adalah untuk berbagi tentang tema budaya positif, di mana saya telah mendapatkan dan belajar tentang materi tentang budaya positif, dan di sini saya meminta meluangkan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk berbagi apa yang saya pelajari dan yang saya pelajari, mungkin itu Ibu dan Bapak. Tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini dan pada kegiatan ini adalah tentang budaya positif, Ibu dan Bapak. Di mana menurut saya budaya positif itu harus kita laksanakan, dan saya rasa dengan budaya positif tersebut akan membangun sekolah kita menuju kepada kemajuan, baik dari perangkat tenaga pengajarnya dan juga seluruh siswanya. Jadi kalau menurut bahasa, budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang nantinya akan dijadikan acuan. Maksudnya begini, acuan di sana. Jadi ketika kebiasaan sudah berkali-kali dilaksanakan, dijadikanlah oleh lingkungan tersebut itu dijadikanlah sebuah budaya, Ibu dan Bapak. Jadi dalam hal ini saya sebagai guru di sini mengajak kepada semuanya untuk membuka atau melaksanakan budaya-budaya yang positif, supaya di sekolah kita ini tercipta sekolah yang aman, nyaman, tertib, Ibu dan Bapak. Mungkin ini Pak. Budaya positif, kita harus berpikir dulu apa itu budaya positif, berpikir positif terhadap semua budaya. Jadi terkadang kalau kita tidak bisa membedakan apa yang mana yang bagus dan mana yang tidak, mungkin kita tidak bisa membedakan apakah yang harus kita laksanakan dan apa yang harus tidak dilaksanakan, Bapak dan Ibu. Lanjut, Pak. Budaya positif dalam pendidikan mengacu pada menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman, keterbukaan, kesetaraan, pendidikan karakter, kreativitas, kebebasan belajar, keamanan, motivasi, dan tanggung jawab siswa. Dan hal itu akan membantu siswa dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di Indonesia. Jadi maksudnya begini, Ibu dan Bapak, kalau kita sudah melaksanakan budaya positif, maka lingkungan belajar yang ada di sini akan tercipta, di mana lingkungan kita setelah melaksanakan budaya positif itu, di antara kita akan menghargai keberagaman. Jadi tidak adanya kalau di zaman sekarang ada istilah bullying, Bapak dan Ibu ya. Jadi kadang hinaan dari hal kecil, kadang-kadang misalkan dari
sepatunya yang jelek atau keadaan keluarganya yang gimana. Kalau seandainya kita tidak peka sebagai guru, maka keadaan tersebut akan berkembang menjadi lebih besar. Jadi yang saya harapkan kita harus bisa melihat bagaimana keadaan kondisi di lingkungan sekolah kita. Apakah memang terkadang sekarang perilaku anak itu kalau tidak dijaga dengan, kalau kita sebagai guru tidak mengarahkannya, tidak segera mengarahkannya kepada hal yang baik, terkadang anak-anak kita ini setiap hari yang salah pun merasa jadi dibenarkan. Jadi kita berkewajiban sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah, kalau seandainya melihat kondisi atau karakter anak yang memang melenceng, kalau menurut saya istilahnya melenceng gitu, jadi tidak baik, harus segera diarahkan ke arah yang lebih baik. Kemudian dengan budaya positif di dalam sekolah kita kalau dilaksanakan akan adanya keterbukaan, pendidikan karakter, dan yang selanjutnya adalah kreativitas anak pun akan sedikit demi sedikit akan keluar. Terkadang seorang anak meskipun kreativitasnya banyak, kalau kita tidak bisa memotivasi untuk supaya kreativitas anak tersebut keluar, tetap tidak akan tergali. Terkadang sebagai salah satu contoh, anak di dalam pembelajaran kadang-kadang salah satu anak di dalam pembelajaran matematika dan lain sebagainya terkadang merasa enggan untuk belajar, tetapi kalau untuk menggambar dia bersemangat sekali. Nah, untuk hal tersebut, untuk kondisi tersebut, kita sebagai guru harus bisa mengarahkan kepada kreativitas atau apa ya maksudnya, bakat dan minat anak tersebut, supaya apa yang kelebihan yang ada dalam dirinya itu bisa dikembangkan lagi. Terkadang kalau kita sebagai tenaga pendidik atau guru di sekolah, meskipun anaknya yang punya kreativitas, punya minat dan bakat, kalau tidak dikembangkan, mungkin kreativitas atau minat dan bakat tersebut tidak akan berkembang ya Ibu dan Bapak. Jadi itu untuk kreativitas. Kemudian kebebasan belajar, keamanan. Kalau seandainya budaya positif ini sudah dilaksanakan, sekolah kita ini akan menjadi lebih baik, menjadi aman. Dan juga kita harus memberikan motivasi kepada anak-anak. Dan selanjutnya tanggung jawab siswa pun kalau seandainya budaya positif ini dilaksanakan akan tumbuh. Itu mungkin hasil atau bukan hasil kalau budaya positif ini dilaksanakan di sekolah. Di sini mengenai penjelasan tentang yang tadi Ibu Bapak ya. Kalau budaya positif itu dilaksanakan tentang adanya keberagaman. Jadi keberagaman tersebut adalah memahami dan menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan latar belakang siswa sebagai kekayaan dalam pembelajaran. Selanjutnya mengenai keterbukaan, menciptakan ruangan untuk berbicara dan berpendapat tanpa takut, sehingga siswa merasa nyaman mengemukakan pendapat mereka. Jadi sedikit dijelaskan Ibu Bapak ya, terkadang anak kalau melihat kita sebagai gurunya sudah dijudge sebagai guru yang gak welcome, pada akhirnya anak tersebut kalau untuk mengungkapkan sesuatu itu tidak ada keberanian, karena adanya perasaan takut. Jadi kalau di sini maksudnya dengan budaya positif tersebut, si anak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Terkadang seorang anak mungkin bukan seorang siswa juga,
seorang siswa saja, kita pun sebagai orang dewasa, kalau lingkungan tidak memadai, keterbukaan itu tidak akan ada. Begitupun dengan siswa. Jadi dengan keterbukaan tersebut akan mendapatkan keadaan yang lebih baik gitu. Jadi si anak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kesetaraan. Kesetaraan maksudnya di sini adalah memperlakukan semua siswa dengan adil tanpa pandang bulu, memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi tidak ada istilah si kaya dan si miskin mungkin ya Bu, itu untuk penjelasannya. Jadi semua siswa itu diperlakukan dengan adil. Kemudian untuk hasil dari pelaksanaan budaya tersebut, budaya positif tersebut adalah pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di sini adalah mengedepankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kerjasama dalam proses pembelajaran. Itu mungkin yang akan terjadi dalam pendidikan karakter anak ketika budaya positif dilaksanakan. Selanjutnya, kreativitas tadi mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Jadi tidak merasa cukup sampai di sana mungkin. Jadi ketika seseorang merasa nyaman, sudah merasa nyaman, jadi untuk timbulnya kreatif itu harus benar-benar dikembangkan gitu. Jadi jangan merasa cukup sampai di sana gitu. Kita harus kreatif mencari yang baru gitu. Kemudian menjawab tantangan dan mengembangkan ide-ide baru. Jadi sehingga akan lebih maju keadaan kalau seandainya ide-ide baru bisa keluar. Kemudian untuk kebebasan belajar, memberikan siswa kebebasan dalam mengejar minat dan bakat mereka. Jadi di sini yang perlu kita ketahui adalah bahwa setiap siswa itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Terkadang setiap siswa mereka pun tidak sadar akan minat dan bakatnya. Kalau kita sebagai orang dewasa, terutama sebagai guru yang tugasnya mengarahkan siswa dan mengetahui, mengarahkan, mengembangkan minat dan bakat siswanya, kita harus tahu. Jadi setiap siswa itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Jangan dipaksakan ya Bapak Ibu. Kalau seandainya seorang siswa terkadang tidak ada yang bakatnya olahraga, terus kita sebagai guru memaksa dia harus olahraga, itu kan bukan hal yang baik, karena memang siswa tersebut tidak mempunyai bakat. Mungkin nantinya akan menyebabkan kekesalan dari anaknya tersebut gitu, sehingga kegiatan belajar mengajar pun tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian dengan budaya positif dilaksanakan, sekolah kita akan adanya keamanan. Jadi keamanan di sini adalah menjamin lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi atau pelecehan. Jadi terkadang sekarang kita suka mendengar bahwa anak yang tidak sekolah karena takut sama si A, tidak sekolah karena kemarinnya dihina atau kalau istilah Sundanya disingsionan, sehingga anak tersebut merasa takut dan tidak sekolah. Itu mungkin budaya positifnya belum dilaksanakan ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi dari budaya positif tersebut akan mendorong motivasi intrinsik siswa dengan memberikan tantangan yang relevan dan membangkitkan minat belajar. Jadi minat belajar di sini jangan langsung kalian itu harus rajin, kalian itu harus
mendengarkan apa yang guru sampaikan, tidak harus langsung seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hal yang harus kita lakukan kepada anak untuk membangkitkan minat belajar siswa itu adalah harus membuat anak-anak tersebut suka terhadap apa yang kita sampaikan. Contohnya di sini kan kita belajar tentang ada beberapa mata pelajaran yang harus disampaikan. Jadi tugas kita itu harus bisa membangkitkan minat belajar siswa supaya siswa itu suka dan semangat dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Dari budaya positif tersebut akan mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan juga orang lain atau masyarakat. Jadi itu Bapak Ibu ya, dengan budaya positif sudah terlaksana, maka siswa pun akan mempunyai tanggung jawab yang besar dan memang itu tidak ada paksaan dari gurunya atau dari temannya yang lain, seolah-olah itu memang bukan seolah-olah, melainkan itu adalah niat dari dirinya untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Mungkin itu Pak. Kemudian di sini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep-konsep kunci budaya positif. Jadi di dalam budaya positif tersebut ada beberapa konsep untuk supaya bisa terlaksana dengan baik budaya positif tersebut. Di mana yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar mengajarkan pentingnya berfokus pada proses belajar daripada hanya hasil akhir. Ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hidup dan lebih terbuka terhadap tantangan. Jadi maksudnya begini, untuk melihat sesuatu itu jangan melihat hasilnya, melainkan harus bisa melihat proses. Jadi proses di sana ada istilah nikmati prosesnya, nanti akan menikmati hasilnya. Ada juga yang mengatakan bahwa hasil tidak akan berkhianat, tergantung perjuangan kita. Jadi di sini mungkin itu penjelasannya. Untuk pembelajar itu, untuk siswa itu harus ditekankan bahwa jangan melihat langsung ke hasilnya, tetapi prosesnya yang harus dijalankan atau dinikmati juga. Karena kalau prosesnya bagus, maka hasilnya juga akan bagus juga. Ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hidup dan lebih terbuka terhadap tantangan. Jadi maksudnya kalau langsung hasilnya yang didapat, sebagai contoh begini Ibu dan Bapak, kalau seandainya manusia langsung merasa di tangga teratas tanpa melewati prosesnya, dia atau mereka tidak akan merasakan proses yang dialaminya, tidak akan merasakan apa yang dirasakan untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi yang saya harapkan dari perubahan paradigma belajar ini, yang harus ditekankan kepada anak itu adalah sebuah proses yang bagus yang harus dijalani untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil akhir yang baik. Kemudian konsep dari budaya positif yang nomor 2 adalah disiplin positif. Jadi maksudnya disiplin positif melibatkan pendekatan yang mengedepankan pemahaman dan komunikasi daripada hukuman. Jadi yang maksud di sini pendekatan mengedepankan pemahaman. Jadi komunikasi dulu yang bagus kepada anak tanpa terkadang kalau untuk saya awalnya gitu kepada anak, awas kalau misalkan keluar atau tidak mengerjakan PR nanti dihukum. Nah dari hasil seperti itu yang saya lihat anak tersebut malah
akan takut terhadap kita. Jadi yang dimaksud di sini adalah kepada anak itu harus mengedepankan pemahaman dan komunikasi daripada memberikan informasi mengenai hukuman. Dengan ini akan membantu siswa akan memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memotivasi perubahan perilaku. Jadi maksudnya kalau sudah sadar dari dirinya atas apa yang kita sampaikan, bahwa sesuatu yang baik itu akan baik hasilnya, dan sesuatu yang kita laksanakan apabila jelek maka hasilnya jelek. Jadi anak akan paham akan konsekuensi dari tindakan mereka, dan juga akan jadi motivasi ke perubahan perilaku yang lebih baik. Itu maksudnya. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yaitu memahami motivasi perilaku adalah kunci untuk menginspirasi siswa. Ini termasuk pengakuan dan penghargaan atas prestasi, serta pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong siswa untuk belajar dan berperilaku positif. Jadi maksudnya di sini kita harus memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan perilaku-perilaku yang baik. Jadi kalau misalkan salah satunya ada siswa yang sudah melakukan hal yang baik, kita harus memberikan sebuah bukan ini hadiah, apresiasi tepatnya ya Ibu dan Bapak, sehingga semua siswa itu kalau oleh kitanya diberikan pengakuan setelah dia melakukan hal yang baik, jadi itu akan motivasinya lebih baik lagi, lebih semangat lagi untuk melakukan kebaikan. Mungkin itu maksudnya Ibu dan Bapak. Lanjutnya Pak. Di sini yang selanjutnya kebutuhan dasar. Jadi teori kebutuhan dasar seperti yang diusulkan oleh Abraham Maslow, yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarki yang harus dipenuhi. Ini mencakup kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan self-actualization. Memahami dan memenuhi kebutuhan ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Itu untuk kebutuhan dasarnya. Kemudian yang selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Jadi konsep posisi kontrol restitusi ini adalah konsep yang mencakup pengakuan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Ini akan memberikan siswa kepercayaan bahwa mereka memiliki kendali atas tindakan dan keputusan mereka. Jadi maksudnya di sini adalah ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung diberi hukuman atau disalahkan, melainkan kita harus mengadakan kontrol restitusi, di mana kita harus menanya dulu kepada anak yang sudah melakukan kesalahan tersebut, kira-kira apa yang sudah dilakukannya, tentang kesalahan apa yang sudah dilakukannya, sehingga anak sadar atas kesalahannya tersebut. Karena kalau memang dari dirinya tidak ada kesadaran, ya Bapak Ibu, bukan hanya anak atau siswa saja, kita juga sebagai orang dewasa, kalau kita tidak sadar akan kesalahan, mungkin tidak akan melakukan perbaikan. Itu yang saya rasakan. Selanjutnya, diadakannya konsep-konsep budaya positif tersebut adalah harus ada keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas tersebut akan membangun keyakinan kelas, melibatkan menciptakan iklim yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa diterima dan juga dihargai. Dengan ini akan memberikan mereka kepercayaan diri untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Jadi maksudnya dari informasi ini adalah Ibu dan Bapak, kalau dulu sebetulnya bukan hal yang aneh
untuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tersebut dapat kalau persamaannya itu adalah tata tertib kelas yang harus dipatuhi. Kalau untuk keyakinan kelas, jadi bahasanya semakin mengerucut gitu. Jadi kalau contohnya misalkan sudah dari dulu mungkin peraturan kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu merupakan sebuah peraturan rata-rata di setiap kelas itu seperti itu. Tidak boleh makan ketika pembelajaran berlangsung. Terus harus memakai seragam dengan sesuai jadwal yang ditentukan. Mungkin itu adalah salah satu contoh tentang tata tertib. Kalau untuk keyakinan kelas ini diperhalus lagi maksudnya. Jadi kalimatnya tidak panjang melainkan padat tapi singkat tetapi dapat dipahami. Salah satu contohnya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mungkin itu kan terlalu panjang. Kalau dirubah ke dalam sebuah keyakinan kelas, mungkin kalimatnya akan seperti ini Bapak Ibu. Harus menjaga kebersihan. Itu mungkin salah satu poinnya kalau untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi ketika nanti ada anak yang melakukan membuang sampah sembarangan, kita tanya dulu, "Nak, apa yang kesalahan apa yang sudah kamu lakukan?" Mungkin anak tersebut akan sadar dengan kesalahan yang sudah dilakukannya. Misalkan ketika anak membuang sampah setelah jajan, kita bukan langsung, jadi memberitahukannya bahwa bukan menegur, lebih ke memberitahu bahwa perlakuan tersebut atau bukan perlakuan ya, hal tersebut tidak baik. Jadi seharusnya ditanya anaknya dulu bahwa itu adalah hal yang salah. Terus anaknya tersebut juga harus menyadari akan kesalahannya itu Bapak dan Ibu ya, sehingga nanti kita tanya apakah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Jadi keyakinan kelas tersebut dari kelas untuk kelas dan harus dilaksanakan oleh anggota kelas tersebut. Mungkin begitu Ibu dan Bapak. Kemudian yang selanjutnya tentang konsep kunci budaya positif adalah mengenai adanya segitiga restitusi, di mana artinya adalah segitiga restitusi itu adalah pendekatan yang melibatkan 3 elemen, yaitu di sana adanya korban, adanya pelaku, dan adanya komunitas. Ini berfokus pada pemahaman dan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan serta upaya untuk memperbaiki dampak negatifnya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa untuk membuat segitiga restitusi ini harus adanya 3 elemen Ibu dan Bapak ya. Di sana ada korban, ada pelaku, dan juga ada komunitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan itu adalah menyadarkan atau memberitahukan dulu atau menanyakan dulu apa yang sudah kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah atau kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi terkadang kalau dulu atau kalau yang saya rasakan sebelum mempelajari ini, pembelajaran itu berpihak pada guru Bapak dan Ibu ya. Kalau sekarang yang harus kita lakukan itu sebagai guru itu adalah harus berpihak pada murid. Jadi jangan kalau dulu kita aja yang menerangkan, murid tinggal mendengarkan. Kalau sekarang tidak, dampak negatifnya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa untuk membuat segitiga restitusi ini harus adanya
3 elemen Ibu dan Bapak ya. Di sana ada korban, ada pelaku, dan juga ada komunitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan itu adalah menyadarkan atau memberitahukan dulu atau menanyakan dulu apa yang sudah kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah yang atau kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi terkadang kalau dulu atau kalau yang saya rasakan sebelumnya sebelum mempelajari ini, pembelajaran itu berpihak pada guru Bapak dan Ibu ya. Kalau sekarang yang harus kita lakukan itu sebagai guru itu adalah harus berpihak pada murid. Jadi jangan kalau dulu kita aja yang menerangkan, murid tinggal mendengarkan. Kalau sekarang tidak. Jadi anak dibuat seakan-akan belajar bermain tetapi sambil belajar gitu. Itu mungkin. Kemudian perubahan paradigma belajar. Itu adalah mengajarkan pentingnya berfokus pada proses belajar daripada hanya hasil akhir. Ini akan mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hidup dan lebih terbuka terhadap tantangan. Mungkin tadi ya Ibu dan Bapak saya sudah sampaikan bahwa sesuatu kita kalau ingin mendapatkan sesuatu itu jangan mau yang instan. Andai pun ada, nanti yang kita rasakan berbeda dengan yang kita rasakan apabila kita melewati tahap demi tahap. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu hasil dengan melewati tahap demi tahap, maka kita akan paham apa yang kita miliki, dan dari cara pemeliharaan pun dan cara mempertahankan pun dari hasil tersebut akan semakin kuat Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh tentang disiplin positif. Jadi melibatkan pendekatan yang mengedepankan pemahaman dan komunikasi daripada hukuman. Jadi tadi saya sudah jelaskan juga bahwa kepada siswa itu jangan banyak yang dibahas itu adalah hukuman, tetapi lebih dari konsekuensi apa yang sudah dia lakukan. Dengan begitu akan membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memotivasi perubahan perilaku. Mudah-mudahan kalau kita menerapkan budaya positif, apa yang di sini diterapkan, mudah-mudahan sekolah kita bisa mendapatkan keadaan yang lebih baik. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Lanjutnya Pak. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi sudah dikatakan tadi bahwa memahami motivasi perilaku manusia adalah kunci untuk menginspirasi siswa. Ini termasuk pengakuan dan penghargaan atas prestasi serta pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong siswa untuk belajar dan berperilaku positif. Jadi kita harus, kalau seandainya anak melakukan kebaikan, kita harus memberikan apresiasi. Jadi apresiasi tersebut bukan hanya acungan jempol atau memberikan hadiah, tetapi dengan pengakuan yang lainnya, misalkan dengan memberikan, terkadang kalau sekarang banyak ya contoh-contoh Bapak dan Ibu. Jadi untuk apresiasi kepada anak atau siswa yang sudah melakukan hal-hal yang baik itu bisa kalau misalkan siswanya perempuan bisa dikasih pelukan, atau misalkan kalau laki-laki misalkan diberi pujian, mungkin itu akan membentuk siswa atau mendorong siswa untuk belajar dan berperilaku yang lebih baik lagi. Mungkin itu. Selanjutnya berbicara tentang kebutuhan dasar.
Jadi seperti yang diusulkan tadi oleh Abraham Maslow, yaitu menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan hierarki yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu ada yang dinamakan kebutuhan pokok dan ada yang tidak pokok. Kalau pokok maksudnya di sana adalah makan, minum, ya Bapak dan Ibu, tempat tinggal, pakaian, mungkin itu. Jadi di sini kebutuhan dasar pokok itu kita harus sadar bahwa kita itu membutuhkan atau harus terpenuhi kebutuhan dasar dulu. Jadi kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan fisik. Jadi bisa dikatakan lebih ke kebutuhan pokok kalau itu. Selanjutnya emosional, sosial, dan self-actualization. Memahami dan memenuhi kebutuhan ini dapat membantu menciptakan belajar yang positif. Jadi ketika kita sadar akan kebutuhan yang dibutuhkan, maka kita akan segera memenuhi kebutuhan dasar tersebut, sehingga kalau sudah terpenuhi akan kebutuhannya, maka kehidupan selanjutnya pun akan berlangsung dengan baik. Kemudian mengenai posisi kontrol restitusi. Jadi konsep ini mencakup pengakuan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Ini memberikan siswa kepercayaan bahwa mereka memiliki kendali atas tindakan dan keputusan mereka. Jadi penjelasannya begini Bapak dan Ibu, mengenai kontrol restitusi ini. Jadi sebagai salah satu contoh, kalau anak yang sudah melakukan kesalahan, jangan dijudge langsung bahwa kamu itu salah dan kamu akan dihukum. Itu mungkin pembelajaran saya sebelum memahami akan materi ini memang begitu. Tetapi ketika saya belajar tentang posisi kontrol restitusi ini, saya semakin paham, karena pengakuan kesalahan itu harus dari dalam dirinya. Kalau seandainya diberitahu oleh orang lain, itu mungkin kualitasnya juga tidak begitu baik ya. Terkadang kalau dulu yang saya rasakan kepada anak itu, kalau melakukan kesalahan langsung dimarahin lah atau dikasih hukuman. Kalau untuk sekarang menurut teori Ki Hajar Dewantara adalah harus diadakan segitiga restitusi. Jadi harus ada kontrol restitusi. Jadi anak tersebut harus mengakui dulu kesalahan yang dia lakukan. Kemudian tanya untuk keyakinan kelasnya, apakah sudah sesuai dengan belum kesalahan tersebut gitu. Tanya lagi, kesalahan tersebut bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana. Kalau seandainya anak sudah menyadari akan hal itu, maka anak tersebut akan tahu bahwa dia itu sudah melakukan kesalahan dan tahu apa tanggung jawab kedepannya untuk mencarikan solusi atas kesalahan yang sudah dia kerjakan gitu, sudah dia kerjakan. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Lanjutnya Mbak. Nah, di sini tentang penjelasan keyakinan kelas. Jadi membangun keyakinan kelas yaitu akan dengan melibatkan menciptakan iklim yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa diterima dan dihargai. Ini memberikan mereka kepercayaan diri untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Jadi keyakinan kelas tersebut dibuat bersama-sama. Kalau misalkan saya kelas 4. Jadi ketika masuk ke kelas 4 itu guru dan siswa membentuk sebuah keyakinan. Anak ditanya dulu apa yang akan kita sepakati untuk dijadikan sebuah keyakinan di kelas, sehingga nanti muncul dari anak-anak yang lain. Nah, ketika mereka sudah menyampaikan
nanti dibuat kesimpulannya yang mana yang akan kita jadikan sebagai keyakinan di kelasnya, sehingga nanti kalau mereka ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan tersebut, mereka juga akan merasa diikut sertakan dalam sebuah pembuatan aturan tersebut. Mungkin itu. Selanjutnya, Kak. Di sini ada istilah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah pendekatan yang melibatkan 3 elemen. Jadi di mana 3 elemen tersebut adalah salah satunya adalah adanya korban, adanya pelaku, dan komunitas. Ini berfokus pada pemahaman dan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, serta upaya untuk memperbaiki dampak negatifnya. Jadi di sini ada arti dari segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi lebih kepada setelah mengadakan segitiga restitusi, meskipun anak sudah melakukan kesalahan, kalau sudah diadakan segitiga restitusi, jadi anak tersebut bisa percaya diri kembali, tidak ada perasaan minder karena dia sudah melakukan kesalahan. Jadi dengan segitiga restitusi itu akan membuat karakter anak lebih kuat. Jadi kita sadar bahwa kita itu adalah sebagai manusia, bahwa manusia bukannya tempatnya salah, tetapi kadang-kadang melakukan kesalahan. Jadi bisa dimaklumi kalau seandainya seseorang atau kita sebagai manusia melakukan kesalahan, tetapi untuk kesalahannya tersebut harus ada penyelesaian atau tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Jangan sampai terus aja salah, tidak ada penyelesaiannya gitu. Kalau begitu mungkin anak tersebut akan menjadi anak yang tidak diinginkan, ya, perilakunya jelek tuh. Kemudian ini adalah tentang segitiga restitusi, dimana kalau kita melakukan segitiga restitusi, kita harus salah satu langkahnya adalah menstabilkan identitas. Jadi menanya kepada anak apa yang maksudnya. Kalau misalkan anak tersebut sudah melakukan kesalahan, harus diadakan atau bukan diadakan, ditanya kepada anak tersebut bahwa diyakinkan bahwa anak tersebut sudah melakukan kesalahan dan harus sadar dari dirinya sendiri dulu. Kemudian ketika anak tersebut sadar, tanya lagi itu kepada validasi tindakan yang salah. Jadi apa yang salah dari yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tanyakan akan keyakinan yang sudah dibuat di kelasnya sebelumnya, sehingga anak tersebut mempunyai tanggung jawab karena dia sebagai siswa ikut untuk membentuk atau menjadikan atau bukan menjadikan, jadi keyakinan kelas tersebut ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan tersebut, sehingga ketika dia melanggar, dia pun akan segera menyadari bahwa saya itu sudah melanggar keyakinan kelas, dan dia pada akhirnya akan bertanggung jawab, akan mencarikan solusi untuk dirinya sendiri, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian setelah memvalidasi, yaitu menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan merupakan suatu proses pembelajaran. Terkadang kita untuk mencapai sukses itu akan melakukan kesalahan dulu gitu Bapak dan Ibu, ya.
Jadi dari kesalahan tersebut kita jadikan itu sebagai proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi jadikan kegagalan itu adalah kunci keberhasilan. Jadi meskipun kita sudah melakukan kegagalan, kita harus sadar bahwa kita itu adalah sebagai manusia. Kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan dan dari kegagalan tersebut kita jadikan motivasi untuk menjadikan kita bagaimana supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dirinya. Kemudian dikaitkan dengan keyakinan dan tindakan yang salah. Dengan begitu anak akan menyadari dengan kesalahannya, dan untuk solusi untuk perbaikannya tidak dipaksa oleh guru, tidak dikasih tahu oleh guru, tetapi dia menyimpulkan sendiri apa yang harus saya lakukan, solusi apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian menggeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Jadi itu adalah validasi tindakan yang salah. Lanjutnya. Mungkin Bapak dan Ibu materi yang saya sampaikan tersebut adalah hal yang harus kita lakukan dalam keseharian di sekolah kita. Jadi kalau kesimpulan saya atas budaya positif ini, kalau kita melakukan hal-hal yang positif, apalagi kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan andai pun itu menjadi budaya, tidak ada salahnya, karena itu akan membawa keadaan sekolah kita kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jadi Ibu dan Bapak, mungkin yang saya sampaikan itu saya berusaha membagikannya kepada rekan-rekan di sini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dilaksanakan untuk selanjutnya. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Jadi sekarang apabila ada sebuah tanggapan atau pertanyaan, saya memberikan waktu. Silahkan kalau seandainya ada sebuah pertanyaan. Ya, Bu. Ya, Pak. Terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk menanyakan sesuatu. Ya, Pak. Terima kasih juga atas pemaparan yang sudah Ibu paparkan begitu jelas, begitu dapat menjadi inspirasi untuk kami untuk dilaksanakan sebaik-baiknya nanti di kelas ataupun di sekolah. Nah, untuk pertanyaannya, dalam budaya positif yang pertama kita harus membiasakan dulu. Jadi budaya positif itu membiasakan apa yang harus dibiasakan, khususnya kebiasaan-kebiasaan yang bersifatnya membangun, bersifatnya memotivasi, kemudian bersifatnya memberikan perubahan terhadap perilaku, khususnya perilaku siswa. Nah, untuk perilaku siswa itu sendiri, menurut Ibu, kira-kira motivasi-motivasi apa saja untuk membangun sebuah budaya positif agar siswa tersebut menjadi sebuah kebiasaan di dalam kelas ataupun di sekolahnya, Ibu? Seperti kita ketahui bahwa di dalam kelas ataupun di luar kelas pun anak-anak itu suka ribut, ya, tidak bisa dikendalikan hanya dengan kata-kata.
kita misalkan dengan suara lantang, suara keras, ini apa namanya, jangan gitu kan, anak-anak jangan ribut tapi anak tersebut tetap saja ngeyel atau tersisir berlaku demikian. Kira-kira tips-tipsnya itu apa? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Atau saya akan mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Pak Adan. Terima kasih atas pertanyaannya, dan juga saya ucapkan terima kasih juga atas tanggapan yang sudah Bapak berikan. Jadi tips yang saya biasa lakukan untuk memotivasi siswa di dalam perlakuan yang jelek ya. Jadi yang dilakukan oleh saya untuk memotivasi siswa untuk berbuat yang baik itu adalah memberikan contoh atau teladan. Jadi kita harus secara tidak langsung ya Bapak Ibu, itu lebih dari kita memberikan pembelajaran seperti dengan kata-kata gitu. Kalau langsung dengan perilaku kita, mereka bisa melihat, dan secara tidak langsung mereka pun kadang-kadang kalau guru itu kalau dikatakan ada singkatannya, digugu dan ditiru. Jadi untuk hal itu yang saya rasakan yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru untuk memotivasi siswa supaya siswa itu berperilaku yang lebih baik lagi, itu adalah kita harus memberikan teladan. Jadi mulai dari ucapan, terkadang kita tidak sadar apa yang dilakukan anak itu adalah yang dilakukan oleh kita, karena dia atau mereka melihat apa yang dilakukan oleh kita. Contoh dari perkataan atau dari ucapan, terkadang kita tidak sadar atau kita sudah memberikan teladan yang jelek. Nah itu selanjutnya dalam berpakaian Ibu dan Bapak ya. Terkadang anak kalau seandainya diberikan secara ceramah gitu ya Bapak dan Ibu, kurang begitu mengerti dan kurang begitu paham. Tetapi kalau seandainya kita memberikan teladan, jadi disiplin dalam berpakaian. Contohnya seragam kan itu ada aturan-aturannya, sudah ada jadwalnya. Jadi kalau seandainya kita memberikan contoh yang baik, bahwa kalau mungkin untuk guru dan siswa itu tidak sama ya kalau untuk seragam, tetapi mereka itu bisa menyimpulkan kalau seandainya misalkan hari Senin seragamnya yang biasanya yang dipakai itu, Selasa baju yang seragam yang itu, sehingga mereka itu akan mencontoh dan menyimpulkan juga berarti hari Senin itu jadwalnya untuk guru memakai baju seperti itu. Jadi kita diharapkan ya Bapak dan Ibu untuk saat ini dan selanjutnya kita harus memberikan contoh dan keseragaman. Jadi kalau misalkan untuk Senin bajunya yang real, ya mungkin itu harus diberikan contoh juga. Jadi jangan sampai anak melihat tidak seragam. Kok guru yang ini bajunya yang ini, guru yang ini bajunya yang ini, sehingga anak menyimpulkan dan memberikan contoh yang tidak baik. Jadi tidak adanya keseragaman, mungkin itu salah satunya. Terus dari ucapan, dari keseragaman, kemudian dari tingkah laku juga. Jadi misalkan terkadang sok isinnya abi-oge sok merasa malu gitu ya Bapak dan Ibu. Anak-anak, kalian itu harus berangkat ke sekolah tepat waktu. Terkadang saya sendiri kalau seandainya berangkatnya untuk awal-awal untuk awal pembelajaran, terkadang suka malu sendiri untuk ucapan tersebut. Seharusnya kita yang menyapa anak. Anak itu akan salam kepada gurunya, tetapi ini berbeda, anak yang menyambut guru. Jadi saya juga suka malu sendiri Bapak dan Ibu untuk
perintah yang itu gitu. Jadi pembelajaran juga, evaluasi juga untuk saya pribadi khususnya. Jadi terkadang kurang teh atau kita teh memberikan contoh, jangan dulu menekankan, tetapi lebih kepada tindakan atau teladan. Jadi itu salah satunya mungkin yang motivasi yang akan tumbuh apabila kita dengan memberikan teladan, anak secara langsung akan meniru gurunya, Bapak dan Ibu. Jadi dari mulai berangkat ke sekolah jangan terlalu siang lah. Jadi kadang-kadang osok balelonya Bapak dan Ibu lamun bade ngagenggerkeun barudak teh. Osok isin nyalira sehingga geus tong dicarek da urang oge osok kitu gitu nya. Jadi sok kitu gitu nya. Jadi itu yang saya rasakan mungkin. Itu Ibu Pak Ajar mungkin penjelasan dari saya atas pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lainnya, pertanyaan yang lainnya. Masih ada waktu Ibu 5 menit lagi. Ya, beri. Ada. Istri barangkali ada yang ingin disampaikan dari kegiatan ini. Ya, berhubung waktu juga Bapak dan Ibu, saya mohon maaf bukannya ingin sok-sokan memberikan sebuah materi gitu, tetapi dalam rangka ingin berbagi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan dari kegiatan hari ini mendapatkan faedah dan berkah khususnya bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan membawa kebaikan juga untuk lingkungan dan Ibu dan Bapak juga yang di sini. Mungkin dari saya mohon maaf atas keterbatasan kemampuan saya dalam penyampaian. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih juga karena memang waktunya sudah sore juga ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara hari ini atau kegiatan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawakan berkah. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Jamaluddin, merupakan salah satu rekan dari Ibu Yeti Hadiati yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Garut tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, bahwasanya beliau sudah memaparkan mengenai budaya positif di sekolah. Saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu Yeti sampaikan. Apapun yang Ibu sampaikan dalam kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan sekolah dan berdampak positif juga untuk kemajuan semua guru-gurunya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yeti Hadiati yang sudah memberikan pengalaman dan membagikan ilmunya kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.